silahkan mengajukan, mungkin ada kesulitan atau konsultasi atau apa gitu. Tetapi ini nanti akan kita cek dulu, kita juga melakukan refleksi dulu untuk kegiatan yang sudah kita lakukan secara tatap muka beberapa hari yang lalu. Untuk literasi membaca, Bapak Ibu masih ingat ya? Ini semuanya kok di mute ya. Boleh dibuka ya speakernya biar saya nanti nggak ngomong sendiri. Oke, Bapak Ibu masih ingat? Kita masih pemanasan dulu ya. Ada berapa kalau kita mau membuat, kecuali mohon Bapak Ibu barangkali boleh di mute, boleh ditutup loudspeakernya untuk Bapak Ibu yang mungkin masih berada di kelas dan atau banyak anak-anak yang menimbulkan kegaduhan. Kalau di sekitarnya sepi, dibuka saja loudspeakernya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk literasi membaca ya, pada intinya yang betul-betul kita wanti-wanti adalah wanti-wanti itu saya ingatkan betul. Bapak Ibu mulai dari kelas 1 MI atau mungkin kalau misalnya dari peserta Fintech ini semuanya dari boleh di share, boleh diberitahu ke Bapak Ibu guru MI sejak kelas 1 itu mulai dikenalkan dengan literasi. Bapak Ibu masih ingat ya, yang namanya literasi itu membaca sebuah literasi ya tidak harus berupa teks. Boleh Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke suatu kota begitu, tentu banyak simbol-simbol yang itu perlu dipahami. Ya kan Bu ya? Misalkan tanda apa namanya? Rambu lalu lintas. Bapak Ibu kan selalu membaca atau mencari rambu-rambu lalu lintas itu kan Bapak Ibu? Nah, itu adalah termasuk literasi, ya literasi. Jadi mulai sejak anak-anak di kelas 1 itu mulai dibiasakan log R itu dimunculkan Bapak Ibu. Masih ingat log R itu apa saja Bapak Ibu? L-nya apa? Literasi. Literasi. Betul. O-nya apa? Orientasi. Terus kolaborasi, terus refleksi. Betul. Jadi log R itu bukan kok hanya bisa digunakan untuk anak-anak kelas atas atau kelas 5-6, tidak. Ya sejak dini, sejak kelas 1 ataupun justru sejak Bapak Ibu di rumah mungkin punya anak-anak kecil. Bapak Ibu kan semuanya mempunyai putra putri ya, sudah mempunyai putra putri ya? Iya Bu. Iya. Nah, anak-anaknya, putra putrinya harus sering-sering ditanya. Nah, misalkan ini siapa Pak Mukhibudin kan lagi di luar ini ya. Ya, Pak. Di taman ya. Ya. Nah, boleh itu sambil membawa putranya diajak berjalan-jalan. Ketika ketemu apa namanya tanaman misalnya, itu langsung aja. Nah, ini tanaman apa? Ya kan? Apa ya? Nah, terus kita bantu. Terus mungkin kita tanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini baru datang? Alhamdulillah. Selamat datang Ibu. Dengan Bu siapa ya yang baru masuk tadi? Jadi boleh sejak kecil, sejak dini Bapak Ibu, itu adalah merangsang otaknya anak-anak untuk kerja, ya. Artinya apa? Laksana
kendaraan, mesin kendaraan, itu kalau setiap hari dipakai, justru kendaraan itu akan lancar, mesinnya lancar. Tetapi kalau tidak pernah dipakai, dieman-eman bahasa Jawanya ya, itu nanti justru akan tidak bisa kerja maksimal. Jadi sejak kecil itu terus anak-anak dibiasakan ditanya, lalu dibiasakan diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita refleksi kembali. Boleh ya saya share screen sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Coba loudspeakernya bagi yang mungkin di rumah sepi atau di sekolah pun kalau tidak lagi ramai anak-anak boleh dibuka loudspeakernya untuk menjawab pertanyaan saya. Kita saling sharing ya. Bu Mulyani dibuka, boleh dibuka. Bu Nita, Pak Afrizal, kenapa ini ditutup? Buka ya loudspeakernya. Afrizal, boleh kok sambil makan. Bapak Ibu boleh, karena mungkin barusan pulang sekolah, belum makan siang, boleh. Sambil makan siang sangat boleh ya. Santai aja Bapak Ibu. Ya, Bu. Oke, ya. Ini Bu Nina, tolong dibuka loudspeakernya. Bu, agak rame nih Bu, karena kawan-kawan sekolah masih banyak gurunya di sekolah. Oh, sebetulnya nggak apa-apa, kecuali nanti pas rame boleh ditutup lagi. Coba lihat Bapak Ibu, ada gambar yang saya share. Lihat kah? Ya. Oke, coba saya ingin kembali mengulang dari gambar ini. Kalau di kenyataan ya, mungkin Bapak Ibu punya anak, boleh sekali-kali diajak ke sawah, ya. Terus dari sawah ini loh kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita berikan ke anak-anak kita. Boleh juga anak-anak waktu di sekolah, sewaktu-waktu gitu pas olahraga, mungkin ada yang Bapak Ibu guru olahraga, boleh anak-anak diajak ke sawah, tetapi tidak sekedar ke sawah. Kita ajari, kita biasakan namanya mengolah pikir. Juga Bapak Ibu silahkan dari gambar ini membuat pertanyaan, silahkan. Gambarnya sudah kelihatan ya? Oke. Udah, Bu. Ya. Bu Darni silahkan. Pertanyaannya kira-kira apa? Bu Nina sudah, Bu Nina. Ya dari gambar ini, gambar orang laki. Halo, Bu. Halo, siapa? Halo. Ini? Halo. Belum connect, Bu. Ada permasalahan dengan IT saya. Siapa ini? Ayo. Jadi ada permasalahan, tapi ada saya sini sama Pak Jal. Oh, bersama Pak Afrizal ya? Ya, Bu. Loh, ini tadi siapa? Pak Saifullah ya? Apa saya? Pak Iswadi. Oh, Pak Iswadi, Masya Allah, ketua kelas ya. Ya, Pak Iswadi, sudah makan nih Coba kayaknya. koneksi. Ada permasalahan sedikit. Bentar ya. Oh, ya, tadi kesulitan koneksi. Lanun, Bu ya. Ya. Bapak, sudah makan kan, Pak Iswadi? Sudah tadi. Dari suaranya yang lantang tuh kelihatan sekali baru makan. Udah makan siang. Ya, Pak Iswadi, ini ada gambar. Kalau Pak Iswadi mengajar anak-anak misalkan ya di kelas, kira-kira pertanyaan apa dulu dari gambar ini? Kita tunjukkan gambar, Bu. Ini gambar apa, anak-anak? Oke, ayo dilanjut yang lain. Ini gambar apa anak-anak?
Anak jawab, ini gambar apa Bapak Ibu? Seseorang sedang menanam padi. Orang sedang menanam padi. Ayo dilanjut lagi, Bu Darni. Bikin Berapa pertanyaan orang? lagi. Berapa orang? Nah, justru bagus ini berapa orang. Ini otomatis nyangkut ke pembelajaran apa Bapak Ibu? Literasi apa Bapak Ibu? Numerasi. Numerasi. Yang ada berapa orang itu yang menanam? Oke. Bagus. Lanjut lagi pertanyaan apa Bapak Ibu? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari gambar tersebut? Oke, boleh. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Sebelumnya kira-kira apa? Boleh kita ke Bapak Ibu sebagai guru yang memang kita nantinya harus berliterasi itu terus dikejar anak-anak itu. Ayo kita fokus ke numerasi. Kira-kira selain berapa orang yang ada di gambar itu, ayo lebih dalam lagi. Pertanyaan apa Bapak Ibu? Berapa luas tanah yang mereka tanami padi? Nah, umumnya begitu ya. Berapa luas petakan sawah yang umumnya ada di daerah kita, misalkan, ya. Terus kalau misalnya anak-anak menjawab satu petak sawah itu berapa Bapak Ibu di Aceh umumnya? Berapa? Adalah Halo Ibu Irawati. Ibu Irawati kelas berapa ya, Bu? Ibu Irawati sama Ibu Marlina kelas berapa ya? Nggak sampai ke sana ya, karena ini membaca. Baik, sekarang kita kembali ke literasi membaca Bapak Ibu. Dari gambar ini apalagi yang bisa kita tanya ke anak-anak? Baiklah, misalkan kita bikin anak-anak kolaborasi. Ini kan tahap literasi, masih tahap literasi di Pampang. Ada stimulusnya berupa gambar. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan juga, anak-anak, ini kita nanti akan
belajar literasi membaca, ya. Kita bahasa Indonesia misalkan ya, ini ada gambar. Nah, nanti tujuannya adalah kita sampaikan Bapak Ibu di tahap orientasi harus disampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan mengapa kok kita menampakkan gambar ini. Disampaikan anak-anak nanti satu supaya anak-anak mengetahui bagaimana orang menanam padi, cara menanam padi. Satu. Yang kedua, anak-anak bisa membuat kalimat. Ya. Jadi mungkin di tahap apa Bapak Ibu? Anak-anak itu mulai bisa membuat kalimat. Masih membuat satu kalimat atau dua kalimat. Belum membuat paragraf, belum membuat tulisan karangan. Cakap. Di tahap cakap anak-anak sudah bisa Bapak Ibu sekedar membuat satu atau dua kalimat. Bapak Ibu juga boleh loh Bapak Ibu dari satu saja ini ya, anak-anak diminta membuat kalimat bebas, kalimat terserah. Nah, terus nanti di waktu kelompok itu anak-anak tadi misalnya per anak sudah diminta membuat dua kalimat misalnya. Berdasarkan apa? Tetap dari gambar ini. Lalu ketika sudah di kelompok, kita minta anak-anak coba. Karena tadi masing-masing anak-anak sudah membuat kalimat. Coba sekarang, misalkan satu kelompok ada 3 atau 4 anak. Dari teman-temanku tadi satu kelompok, coba susun menjadi urutan kalimat, menjadi informasi yang bagus dari kalimat yang sudah dibuat. Nah, nanti akan ada apa Bapak Ibu? Anak-anak pasti tertawa. Mungkin ada yang tidak nyambung dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya. Justru di situ itu nanti anak-anak akan menjadi hiburan. Itu namanya kalau di bahasa Inggris crazy story, ya crazy. Jadi urutan kalimat yang nggak nyambung itu cerita gila. Nah, ini boleh. Karena apa? Karena memang tujuannya pembelajaran itu anak-anak harus senang. Ya. Bapak Ibu bisa ya menangkap kegiatannya ini tadi nyampe di kolaborasi. Bapak Ibu, kolaborasi ini adalah jantungnya literasi, jantungnya pembelajaran. Mengapa? Karena di tahap kolaborasi ini anak-anak terus kita genjot, anak-anak kita pacu, anak-anak kita arahkan terus-menerus untuk bisa memahami, ya, untuk bisa mungkin meneliti. Tadi kan menelitinya apa? Tanaman pasti harus diukur berapa senti. Nanti berarti kira-kira ada berapa tanaman yang masuk di petakan sawah ini. Itu adalah pembelajaran yang luar biasa bagi anak-anak. Walaupun hanya dari sebuah gambar. Bapak Ibu ya. Terus kemudian tahap berikutnya tahap apa Bapak Ibu? Setelah refleksi. Nah, refleksi. Oke, coba di tahap refleksi. Itu apa saja Bapak Ibu yang bisa dipelajari? Apa saja yang Bapak Ibu bisa sampaikan di tahap refleksi? Karina? Kesimpulan. Kesimpulan. Bagus ya. Kesimpulan. Nah, coba Bu Dahrina sampaikan kesimpulannya tadi tentang gambar tadi apa kira-kira? Berarti kesimpulan dari gambar tadi banyak ada beberapa orang petani yang sedang menanam padi di sawah. Kemudian
Bapak Ibu guru yang lain, selain kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru di tahap refleksi, apalagi Memberikan penguatan. memberikan penguatan. Ya, kasih contoh Bu Ita. Katanya apa, Bu Ita? Penguatannya berdasarkan gambar. Ketika kita menanam padi, kita harus di antara teman-teman yang sedang menanam padi. Bagus. Nah, itu luar biasa. Ibu bisa menanyakan anak, nak, kalau misal tidak kompak, kira-kira apa yang terjadi? Bagus, iya Bu ya, bagus. Oke, berikutnya selain kesimpulan, kemudian penguatan, apalagi direfleksi. Kesulitan yang dihadapi. Oke, bagus. Kesulitan yang dihadapi. Kita perlu nanya, ya. Pak Iswati, boleh kegiatannya tadi kesulitan. Kira-kira pertanyaannya Pak Iswati ke anak-anak apa? Tentang padi tadi, Bu ya? Ya, masih terkait dengan gambar tadi. Kenapa padi itu bisa mati? Apa padi? Kesulitan kok, kesulitan. Kalau itu kan pertanyaan Bapak. Kita menanyakan kesulitan yang dialami oleh anak-anak maksudnya. Oh gitu. Gimana Bu ya? Kalau kesulitannya? Ya makanya Bapak menanya kesulitan waktu untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik. Pertanyaan Bapak ke anak-anak itu loh apa? Boleh dibantu yang lain? Setelah mempelajari lain aja. Setelah mempelajari pelajaran tadi, materi yaitu tentang menanam padi di sawah, kira-kira berdasarkan gambar, ada enggak yang belum dipahami oleh anak-anak? Gitu. Nah, bagus ya. Bagus, kita sudah dapat 3. Yang keempat, Bapak Ibu, di tahap refleksi, Bapak Ibu usahakan juga selalu bertanya gini, Bapak Ibu. Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran tadi, manfaat apa untuk kamu? Ya, manfaat. Yang kedua, tanya pula, anak-anak senang nggak mempelajari ini? Gitu ya. Jadi ditanya kesan perasaannya, senang tidaknya. Yang kedua, ditanya pula, anak-anak mendapatkan apa? Anak-anak mendapatkan hikmah apa dari mempelajari materi tersebut. Ibu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Itu pengantar saja. Nah, sekarang akan saya sampaikan terkait dengan tugas kita, Bapak Ibu. Mohon maaf, harus saya sampaikan karena apa? Karena memang nanti Bapak Ibu tugasnya, semua tugas harus terkumpul, sudah diumumkan ya oleh Pak Anis, semuanya tanggal 5 harus beres semua. Sudah ya? Yang melalui link ya, Bu? Iya. Ya, yang melalui link. Itu semuanya harus terselesaikan. Kalau tidak, masih ada satu saja tugas yang belum Bapak Ibu selesaikan, itu tidak sertifikatnya tidak keluar, Bapak Ibu. Paling yang masih keluar hanya sertifikat dari LMS. Itu saja. Sertifikat yang asli itu belum. Kalau sertifikat LMS itu yang mengeluarkan sekolahmu, ya. Jadi langsung itu nilai hanya masih nilai kognitif saja. Jadi untuk penilaian afektif dan psikomotor itu yang memberikan adalah instruktur. Jadi kalau psikomotor itu nilai dari mana? Dari praktek. Kita
kita kan sudah praktek di kelas waktu itu. Yang Bapak Ibu tampil hasil diskusi dipaparkan, terus saya video itu loh Bapak Ibu, itu adalah nilai praktek. Terus kalau nilai afektif, sikap itu terkait dengan kedisiplinan Bapak Ibu. Untuk tidaknya ya, oh ya, ingat itu saya jadi ingin ini Bapak Ibu yang sebelum bimtek langsung atau tatap muka itu kan hari Senin tanggal 22, Senin, Selasa, Rabu itu kan kita masih Zoom ya Bapak Ibu, daring ya. Iya. Nah itu kebetulan daftar hadirnya ada beberapa yang masih kosong. Saya khawatir ada yang belum tercatat. Bapak Ibu yang hari Senin, Selasa, Rabu paling tidak ikut 2 hari, karena mungkin yang di Rabu yang yang Bapak Ibu rumah jauh persiapan pemberangkatan, sibuk persiapan pemberangkatan ya. Yang dari 3 hari Senin, Selasa, Rabu sebelum nyampe di Nanggro di Hotel Nanggro Grand Nanggro itu yang Bapak Ibu ikut ya berapa kali. Ini saya cek dulu mulai dari Pak Afrizal. Ini yang Pak Afrizal yang datang tadi Pak Afrizal N atau yang SPD ya? Yang SPD ya. Pak Afrizal itu sebelum tatap muka, sebelum luring. Daring ikut berapa kali Pak? 2 kali, bagus. Pak Busairi, Pak Ahmad Busairi ada nggak ya di sini? Tidak. Nggak ada ya? Pak Afrizal yang satunya, kira Bapak Ibu tahu waktu itu ikut apa enggak ya? Ikut Bu semua Ibu. Oh ikut semua ya, oke. Bu Asmala. Bapak Asmala. Bapak Asmala, Bu. Bapak ya, Masya Allah. Bapak Asmala. Kak Asmala katanya kayaknya hari ini nggak ada jaringan tuh. Tadi di chat di WA. Tapi Bapak Ibu tahu waktu itu ikut ya 3 hari itu ikut terus ya. Ya. Kalau Bu Astia gimana? Ini kayaknya ada. Astia. Astia. Iya. Bu Atia, Bu. Ya, ikut ya. Ikut. Saya ikut semua. Semua alhamdulillah. Bu Darni. Bu Darni. Ikut semua ya? Belum tahu. Bu Hasanah. Bu Hasanah nggak ada ya? Belum masuk ya hari ini? Nggak ada Bu Hasanah? Ada. Tadi Bu Hasanah udah masuk kok, Bu. Ini Ada tadi, Bu. Itu ikut ya. Bu Hayatul. Bu Hayatul. Nah ini Pak Afrizal N. Halo Pak Afrizal. Bagaimana kabarnya Pak Afrizal? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Pak Afrizal waktu itu ya semuanya. Ya. 3 hari Bu, saya ke 2 hari cuma Bu, 1 sama 2. Ya, alhamdulillah ya. Sudah cukup. Karina full ya. Swati. Berarti ada nggak ini ya? Swati. Ada. Bu Ita tadi ada. Pak Iwan. Ini kayaknya kok saya nggak. Iwan Ara itu ada nggak? Di orang mana, Mas? Ada yang namanya Pak Iwan Ara.
ini Pak Iswati muncul ini. Pak Iwan nggak ada ya, Pak Iwan Ara? Warna putus lagi koneknya. Oh, sulit koneknya. Aku Oke. benar. Oh iya. Dia orang Pak Mo- orangnya bilangnya. ya. Pak Muhammad Ali tadi ada tadi. Pak Muhra ini tadi ada. Pak Bu Muharni, Bukan ini, Bu. Bu Muhra ini ada, ya. Ada, Bu. Ya. Kalau Muharni ini ibu ya? Enggak Nggak ada. Ibu Ben ada. Ini Mahwati. Bunik Mahwati. Siapa, Bu? Ikut apa enggak waktu itu Bunik Mahwati? Enggak ada. Enggak ada nama ini. Di level 49 enggak ada. Mungkin diganti, Bu. Oh ya. Murad Kirat, ini Rajani Bapak ya? Kayaknya enggak ada nama ini kayaknya. Mungkin diganti. Mawati ada. Kalau Bu Rosna nih, Nggak ada. enggak ada ya? Sahrial. Ada. Ada juga. Saifullah. Pak Saifullah. Ada. Oh, ada ya? Ada. Kalau Bu Suraya kayaknya ada. Ya. Ada. Ya. Pak Syaukani Ada. ada. Bu Irawati ini ada di kelas kita. Saya kok kelihatannya agak menepu ya Bu Irawati. Ada kak ya? Ibu Rahmawati ada, Bu. Coba kita lihat. Oke, kita datanya. Masalahnya di apa saya mendapatkannya itu yang di daftar yang pertama itu ada yang cocok ada yang tidak. Ya, apa-apa sudah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita Saya nggak dipanggil, Bu. Saya nggak dipanggil. Ita. Ya, Ita Hayati. Oh ini sudah Pak, sudah saya tentang. saya. Oh, ya, Bu. Terima kasih. Sudah. Saya juga belum kayaknya, Bu. Rahmawati sudah. Ini sudah saya centang. Tadi sudah centang dari awal, makanya nggak saya panggil. Mulyani, Bu. Bapak Ibu, siapa? Mulyani, Bu. Mulyani. Mulyani. Ada dua tuh, Bu. Oh, Sudah. ada dua. Mulyani, Bu. Mulyani, Ada. Mulyani ada dua. Satu dari Aku Biren, Rijal satu ada dari dua, Wi Bu. Pesam. Mulia. Oh, Tadi ada dua juga. Rijal ada dua sudah jelas. Yang Bu Mulyani Ini ini benar meriah baru bangun tidur. Ini yang Biren, Bu. yang hadir ini Bu Mulyani yang mana? Dari Biren. Dari Biren. 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 Kayaknya dua-duanya hadir. Dua-dua hadir, Bu. Semuanya hadir, Bu. Dua-duanya hadir ya. Nah, Oke. baru pulang dari benar meriah tadi. Ada dua Mulyani. Pak Afrialnya juga dua, kembar juga. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan ngecek ya, saya akan ngecek tugas kelompok Bapak Ibu untuk penyusunan sekretariat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan juga oleh Bapak siapa Pak Aris atau mungkin Bu Azza atau itu tugas akhir itu membuat apa Bapak Ibu? Skenario. Bukan yang sekretariat pembelajaran, yang paling akhir tugas sendiri-sendiri, tugas mandiri, tugas individunya. Tugas yang mana, Bu? Video. 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 Membuat Buat video video pembelajaran. mengajar ya. Jadi Bapak Ibu mengajar video, boleh ada murid, boleh tanpa murid.
Ya, disuting sendiri atau minta tolong siapa untuk menshoot, merekam Bapak Ibu waktu mengajar. Yang itu betul-betul harus dilaksanakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu tugas wajib, tugas individu, karena sifatnya individu wajib. Nah, pengirimannya sudah insya Allah Pak Aris sudah memberikan linknya untuk pengiriman tugas itu. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu, tugas kita itu ada 3. Ya, 1 yang waktu itu kita PR kan itu Bapak Ibu. Nah, itu membuat skenario pembelajaran yang saya ingatkan sebentar, kita sharing. Bu, kita kasih kan lembaran ini ya. Ini kan contoh pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Ini hanya contoh Bapak Ibu, tidak harus seperti ini, hanya contoh. Nah, kemudian kemarin sudah kita jelaskan untuk yang AKMI itu harus ada langkah-langkahnya di kegiatan pembelajaran, di kegiatan inti itu ada ini log R pada kegiatan inti. Log R itu apa saja? Itu tadi sudah kita laksanakan tadi, tahap literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Itu harus dimunculkan pada kegiatan waktu Bapak Ibu belajar. Jadi yang ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, jadi tugas muga skenario pembelajaran itu kelompok. Kelompok Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang tugas yang ketiga itu tugas individu, tugas sendiri-sendiri. Apa tugasnya? Membuat video. Nah, apakah hanya nggak boleh? Boleh. Jadi tugas individunya, tugas akhirnya itu boleh video, boleh skrip video. Apa sih skrip itu? Skrip itu Bapak Ibu beda dengan skenario. Kalau skenario tidak berupa percakapan, tidak. Tapi kalau contoh begini, guru, misalkan skrip itu jelas, guru memasuki ruang kelas, kemudian guru memberi salam, titik 2, ditulis guru. Ucapan waktu Bapak Ibu guru masuk di kelas kan ucapan pertama apa Bapak Ibu? Assalamualaikum. Nah, ya. Terus titik 2, Assalamualaikum. Ditulis itu berupa tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis. Lalu di bawahnya murid atau siswa. Siswa kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Jangan tengok. Siswa akhirnya apa kira-kira Bapak Ibu? Siswa akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut lagi. Bertanya mungkin begini, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Kan begitu tak Bapak Ibu? Terus murid titik 2, alhamdulillah baik. Terus nulis lagi guru titik 2. Anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini? Teks drama gitu misalkan.
Ya, persis lah. Bapak Ibu kalau mengatakan ini teks drama. Nah, kurang lebih sama dengan itu. Jadi justru itu nanti panjang. Kalau menurut saya sih, ini kalau menurut saya ya, lebih baik berupa video. Nggak nulis banyak. Kalau skrip harus panjang. Terserah Bapak Ibu, boleh berupa skrip, boleh berupa video. Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa. Ya. Tugas akhir yang pembuatan video mengajar itu boleh dari literasi manapun. Boleh literasi membaca, boleh literasi numerasi, boleh literasi sains ataupun literasi sosial budaya. Boleh. Nah ini Bebas. pelajaran lain nggak boleh, Bu. Apa? Pelajaran. Pelajaran lain nggak boleh. Contohnya langsung apa, Bapak? Agama, Bu. Kami banyak agama. Baik. Bapak Ibu kan mayoritas mengajar agama ya. Bapak Ibu, sebetulnya yang dimaksud literasi membaca itu tidak sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tolong digarisbawahi. Jadi, literasi membaca itu bukan miliknya pelajaran bahasa Indonesia saja. Sudah, klik ya. Terus, literasi pelajaran matematika, literasi numerasi bukan miliknya matematika saja. Ya. Terus pelajaran IPA, matematika, IPA literasi bukan miliknya sains saja, tidak Bapak Ibu. Jadi semua mapel itu diwadahi itu ditempatkan literasi tersebut. Coba contoh misalnya Bapak Ibu mengajar SKI. Bapak Ibu. SKI, sejarah kebudayaan. Coba. SKI, coba. Tentang Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Tentang Abu Bakar. Sejarah perjuangannya Abu Bakar. Bapak Ibu boleh itu ditinjau dari sisi literasi sosial. Apa nanti? Ditampilkan gambar kalau Abu Bakar, siapa? Abu Bakar boleh ya berupa gambar, kalau Rasulullah Muhammad kan tidak boleh. Di situ ditampilkan. Terus hanya ada tulisan Khalifah Abu Bakar. Itu saja. Terus kita tanya, anak, ini masih dari gambar saja loh ya. Anak-anak tahu enggak ini adalah gambarnya siapa? Anak-anak jawab, Khalifah Abu Bakar. Coba anak-anak yang anak-anak tahu. Kamu tahu tentang Khalifah Abu Bakar? Pasti mereka sahabatnya Nabi, pasti pada bisa. Terus akan dilanjutkan lagi. Nah, ini Khalifah Abu Bakar, ya. Khalifah Abu Bakar, apa yang pernah anak-anak dengar cerita yang paling mengesankan atau sikap dari Abu Bakar, sikap apa yang paling mengesankan? Insya Allah anak-anak karena pernah mendengar cerita, pernah membaca, insya Allah ada yang tahu. Meskipun kelas Bapak Ibu mungkin mayoritas nggak tahu, tetapi saya yakin kok 1-2 anak pasti tahu sedikit tentang Abu Bakar. Nah, ketika sudah tahu, mungkin hanya yang kata kunci saja, Abu Bakar sahabatnya Nabi, Abu Bakar waktu hijrah. Abu Bakar adalah orang yang membantu perjuangannya Nabi. Nah, kemudian, oke anak-anak, ayo sekarang saya putarkan video tentang perjuangannya Abu Bakar. Diperhatikan ya nak. Nah, ini kan tahap literasi. Langsung ke tahap orientasi diberitahu. Nah, Ibu
nanti tujuan pembelajaran disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, nanti anak-anak dari belajar nanti kita harapkan anak-anak tahu sejarahnya Khalifah Abu Bakar, satu itu. Yang kedua, anak-anak bisa menangkap nanti ya kira-kira pelajaran apa yang bisa kita bisa ikuti, bisa teladani dari sosok Abu Bakar. Kita sampaikan. Terus Bapak Ibu muter video atau kalau misalnya tidak ada fasilitas video boleh dari internet berupa teks berupa gambar kartun percakapan, boleh itu ya, berupa percakapan atau berupa cerita teks, berupa teks seperti itu. Berikutnya apa? Berikutnya anak-anak setelah dibaca barulah dibentuk kelompok. Tahap apa Ibu itu tadi? Paham. Insya Allah. Kolaborasi. Di situ Bapak Ibu harus membuat LKPD. Lembar apa LKPD itu Bapak Ibu? Di videonya ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Jadi diskusinya diarahkan, kerja kelompoknya diarahkan. Nah, coba kamu isi nanti ya. Itu Ibu buat kolom-kolom. Contoh di teks tadi, teks tentang Abu Bakar itu sudah ada misalnya kapan Abu Bakar lahir, ditulis saja kolomnya misalnya di tabel misalnya lahir, nah berarti maksudnya lahirnya Abu Bakar. Yang kedua misalkan perjuangan apa, peran apa itu, terus kisah inspiratifnya Abu Bakar apa. Sangat mungkin anak-anak itu menyebut beda dari kelompok satu dengan lainnya, kisah inspiratif tentang Abu Bakar berbeda dari kacamata mana anak. Seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan cek dulu kelompoknya dulu. Kemarin tuh ada berapa kelompok Bapak Ibu? 5. Ya, 5 kelompok ya. Berarti 5 kelompok yang 2 apa itu? Kalau tidak salah berdasar terampil. Itu double ya yang terampil ya. Hah? Double. Maksudnya ada 2 kelompok yang kelompok terampil. Yang kelompok kayaknya bukan kok yang double. Yang double itu kayaknya kelompok perlu intervensi dan dasar itu ada 2 kelompok yang mengerjakan itu, betul? Kami kelompok 1 Bu, intervensi dasar. Nah, ya. Kalau enggak Bu, kelompoknya Bu Ita itu juga sama mengerjakan itu kelompok apa? Intervensi dan dasar. Berarti yang ruang kreasi nggak ada Bu ya? Ada. Kok yang kayaknya kita perlu ruang kreasi ya, makan secukupnya dan jangan sia-siakan makanan. Betul, itu butuh ruang kreasi. Iya, karena itu kelompok kita Bu Ita. Oh iya. Iya, intervensi itu. Nah, enggak perlu ruang kreasi itu. Iya, perlu ruang kreasi. Yang intervensi dan dasar itu saya jadikan 1. Nah. Ini loh, ini jadi 1, kelihatan Bapak Ibu. Oh, yang ketabrak kecelakaan. Kisahnya Jafron. Kelompok Pak Afrizal. Kelompoknya Pak Afrizal. Numerasi. Kelompok numerasi. Nah, siapa yang sudah membuat skenario pembelajaran sudah selesai? Kelompok mana?
Segera dikirim ya. Dikirim ya Bu ke Ya, WA pribadi Kirimnya Ibu. kemana, Bu? Ya, nanti dikirim di link ya. Insya Allah linknya Pak Aris sudah menyediakan. Atau dikirim ke saya juga lebih bagus. Dikirim Japri saja ke saya. Itu tugas kelompok ya. Kan itu tugas kelompok. Ya, ayo kita kirim. Contohnya itu sudah saya berikan. Kita share screen dulu ya. Yang ini Bu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, nah ini loh. Ini kan di bawah itu saya kasih contoh lain ini. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran ini loh Bapak Ibu. Iya Bu. Ada. Nah ini contoh merespon. Kompetensinya kompetensi merespon dan mencipta. Lek mencipta berarti ini anak-anak di jenjang kemahiran berapa Bapak Ibu? Mencipta. Paling atas. Ya, kalau sudah mencipta berarti jenjang kemahiran perlu Ruang kreasi. kreasi. Bisa dikirim ke grup itu. Ada itu, dari masih informasi ya. Di grup ya. Kalau tidak salah di Ada kelasnya dikasih. Bapak Ibu sudah. Pertama Sudah sudah saya dibagi. sudah Kertas saya apa di- kasihkan kertas sudah. Lalu yang file itu di Pak siapa kemarin itu? Kalau file belum Bu. Filenya tolong di share Bu. Udah, Kayaknya nanti soalnya saya nggak ada kalau di kertasnya. Kalau file belum Bu. Kalau kertas sudah. Ya kertasnya pun kemarin nggak lengkap Bu. Ada yang nggak dapat. Saya nggak oh dapat. ya kata kelompok ya. Udah nanti saya share di grup ya nanti. Iya. Ini jadi Bapak Ibu rencana pelaksanaan pembelajaran nanti kompetensinya apa itu menyesuaikan dengan jenjang kognitif. Bentar, saya carikan ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau tidak salah, yang ini justru setiap orang sudah mendapatkan kemarin 1 lembar, ya kan? Belum Bu. Enggak cukup Bu, kemarin tuh enggak cukup. Kemarin tuh diberi. Yang ini yang literasi membaca cukup. Ada nggak kebagian ya? Oke, nanti semuanya akan saya share. Untuk literasi membaca, sebentar. Kan untuk membuat ini ya, membuat RPP, kompetensinya dicari di mana? Ini kompetensinya terkait dengan ini Bapak Ibu, menemukan informasi atau memahami. Di bawah ada ini. Aduh, masih lemot punya saya. Saya geser belum bisa. Nah, ya, ini terkait dengan tingkat apa kemarin tuh? Kognitifnya anak-anak. Tingkat kognisi ada 4 kan kemarin itu. Menemukan informasi, memahami, terus apa lagi Bapak Ibu? Semakin ke bawah mengevaluasi. Ini mau saya geser ke bawah masih ya, lalu merespon. Ini bisa. Ini kan sudah ada Bapak Ibu. Coba diperhatikan contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat
RPP yang untuk anak tingkatnya tingkat perlu intervensi atau dasar. Berarti kan masih di sini, di wilayah ini, ya kan? Kompetensinya apa? Menemukan informasi. Subkompetensinya diantaranya ini menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, itu memilih informasi yang diperlukan, mencapai ke tempat beradanya informasi. Misalkan, ayo tadi misalnya bahas tentang sawah, misalnya tadi ada sawah, terus ada teks tentang sawah, ada pertanyaan misalnya, berapa jarak tanam antara seikat padi yang satu dengan yang lainnya, misalkan di situ tertera di teks tertera 20 cm. Nah, itu anak-anak harus kita tunjukkan, mereka paham bahwa informasi itu ada di paragraf 2 atau ada di paragraf 3. Karena apa? Anak-anak perlu intervensi masih sangat lemah. Jadi perlu betul-betul dibimbing Bapak Ibu. Ditunjukkan, nah jawabannya, informasinya, kamu cari ayo di paragraf 3. Kamu cari di paragraf 2. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi subkompetensinya masih. Paham maksudnya? Insyaallah. Insyaallah paham ya? Iya, Bu. Dan paham ya. Terus kalau misalnya yang kemarin membuat menu buka puasa itu loh, itu kemahiran apa kemarin? Kemahiran apa yang membuat menu buka puasa? Kayaknya ada kok yang membuat itu. Anak-anak diminta untuk membuat menu berbuka puasa. Itu kan tingkat kemahirannya perlu ruang kreasi kan? Nah, itu apa? Otomatis kompetensinya Ibu, kompetensinya merespon dan mencipta, ya kan? Nanti subkompetensinya dicari, berbeda kan? Mencipta. Mana? Membuat Ya. Membuat. Kalau ini buat kalimat himbauan ya diganti. Misalkan membuat menu nomor 6 ini loh bisa diganti. Membuat menu makanan dan gambarnya atau posternya atau fotonya. Seperti itu. Boleh. Misalnya ada menu makanan khasnya pembuka puasa di Aceh apa Bapak Ibu? Saya kemarin mau tanya lupa. Maaf, bubur kacang hijau. Yang manis-manis itu. Dawet serati. Kue telepon, kue bulat-bulat. Nah, kue bulat-bulat. Nah, itu ada fotonya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat diperjelas. Bapak Ibu sampai di sini. Tolong yang mengalami kesulitan tolong langsung tanya agar nanti Bapak Ibu menyusun skenario pembelajarannya tidak keliru. Langsung saja tanya Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini saya mau tanya tentang domain, subdomain, konten dan konteks itu. Apakah subdomain
konten itu antara literasi membaca sama narasi, numerasi kemudian sains itu sama atau berbeda? Sosial budaya dengan baca. Nah, konteksnya misalkan yang sedikit saya ingat, konteks atau subdomain. Tolong yang ini di mute yang mungkin Bapak Ibu mengikuti apa itu kegiatan. Oh ya Bu. Oke, nah Bapak Ibu, misalkan ya yang sedikit saya ingat untuk subdomain. Kalau domain itu kan sama saja dengan jenis teks, ya kan? Teksnya apa atau jenis teks. Nah, kalau subdomain itu konteks. Kalau di membaca, konteksnya masih ingat apa saja Bapak Ibu? Satu, Personal. Dua, Sosial budaya. Ketiga, sosial budaya. Keempat, scientific atau sains. Ya. Nah, tetapi di literasi sosial budaya konteksnya beda. Apa saja kalau di sosial budaya konteksnya? Personal. Satu yang berbeda. Satu sama-sama apa? Personal. Sama. Religius sama. Yang ketiga. Sains berarti yang ada. Sains ada? Enggak ada. Masyarakat. Masyarakat kah yang di ini yang di sosial budaya? Masyarakat. Yang keempat? Toleransi. Bukan kalau toleransi. Diulang. Ayo. Untuk konteks sosial budaya apa saja? Personal. Masyarakat. Religius. Kurang satu. Tes akhir bincang tindak lanjut. Kurang satu, Bapak Ibu dicari apa? Kebangsaan. Kebangsaan. Jadi apa namanya personal, masyarakat, religius, sosial. Agar apa Bapak Ibu juga nggak lupa. Bukan kebangsaan kok. Apa Bu? Kurang satu. Personal, masyarakat, religius. Yang satunya apa? Kebangsaan. Kebangsaan. Untuk jenjangnya satu. Oh ini domainnya literasi sosial budaya, ya domainnya itu komitmen kebangsaan, toleransi anti kekerasan. Tapi konteksnya,
personal, masyarakat, hanya 3, religius, hanya 3 Bapak Ibu. Ya 3 ya. Makanya dari tadi dicari, diingat-ingat nggak muncul-muncul. Betul ya, hanya 3 ya Bapak Ibu ya? Ya Bu. Ya. Makanya kalau 3 dari tadi dicari ya udah ketemu yang keempat. Konteks betul 3 konteks literasi sosial budaya. Kalau bahas membaca, literasi membaca kan ada 4. Kalau yang literasi sains saya nggak tahu ada berapa Bapak Ibu. Aduh, lagu. Nah, sekarang saya ingin cek satu persatu Bapak Ibu ya, agar nanti Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan tugas kelompoknya. Yang kelompok apa namanya? Kelompok numerasi. Numerasi. Oh, yang kelompok numerasi. Baik, dari yes. kelompok saja. Dari kelompok numerasi. Ya. Kemarin anggotanya siapa saja? Akmi Indonesia. Ya, saya panggil. Ayo, numerasi. Akmi Indonesia. Numerasi. Numerasi, yes. Ya. Numerasi, yes. Ya, ini berarti kelompoknya Numerasi. ya Pak Afrizal ya. Siapa saja Pak? Kami di situ. Pak Afrizal, kami Darni, Pak Iswadi. Pak Iswadi. Bu Darni. Pak Darmi. Terus Hasanah. Siapa lagi? 5 orang. Ini yang Pak Afrizal SPD. Ya. DI. Terus kurang 1 siapa lagi? Ini masih 4. Bu Darmi, Pak Afrizal SPDI, terus Pak Iswadi, Bu Hasanah, yang 1 siapa? Budi. Oh, Pak. Saya tanya, kelompok numerasi untuk membuat tugas kelompoknya, membuat apa namanya, skenario pembelajaran sudah nyampe di mana? Lagi dalam proses, Bu. Ya? Lagi dalam proses, Ya? kelompok. Nah, iya, itu kan tugas kelompok sudah nyampe Ya, di mana? udah selesai. Saya kasih jempol, Bapak Ibu semuanya ya, kita kasih jempol ke kelompok numerasi. Nanti kok belum dikirim. Ayo, belum dikirim loh Pak, tapi kapan Ya, ada kirimnya? sama Bu Darni. Bapak Iswadi itu di laptop Pak Iswadi. Oh, kok Yang mana? lemparan. Yang mana? Literasi sosial budaya. Boleh ya kok lempar-lemparan. Pak Iswadi katanya ada di laptopnya Bu Darmi. Bu Darmi katanya di laptopnya Pak Iswadi. Lah, ayo nanti hilang. Gimana yang benar? Nanti lagi. Kami intervensi, Bu. Enggak, yang sebentar, yang masih kelompok ini loh, numerasi tadi loh. Ya. Ya, apa namanya, di siapa yang menyelesaikan sampai finish, yang bertanggung jawab mengirim, ini siapa? Pak Iswadi. Dia Bu Darmi. Iswadi, ya Pak. Kalau kita udah di depan kemarin, Bu. Skenario
tampil itu memaparkan hasil kelompok, Ya. diskusi kelompok, Ya. bukan mengajar waktu itu. Skenario pembelajarannya belum dikumpulkan. Dikirim ke saya ya, Pak Iswadi ini. Saya nagihnya ke Pak Iswadi. Berikutnya kelompok Literasi, Bu. numerasi kelompok literasi. Literasi. Ayo, saya panggil literasi. Literasi. Indonesia hebat. Literasi. Yes, hebat. Nah, luar biasa. Ini anggotanya siapa Ita Hayati, saja? Bu. Bu Ita Hayati. Mohraini Simatupang. Bu Mohraini. Atia. Terus. Syaukani. Siapa? Syaukani. Rohani. Lalu. Nina Wardina. Nina, Bu. Ya, Nina. Terus. Oh, 5 orang ya? Ya, Bu. Nah, sekarang siapa yang menyelesaikan untuk skenario pembelajarannya? Ita, Bu. Oh, berarti Bu Ita sudah selesai apa belum, Bu Ita? Mau sampai selesai, Bu. Mau siap? Mau siap? Iya. Mau siap atau masih mau berangkat? Lagi di laptop, Bu. Nah, kalau sudah di laptop, saya tanya, Ya. ada kesulitan apa tidak? Ada kesulitan apa enggak? Di ini, Bu. Di penilaian, Bu. Oh, untuk Di penilaian pembelajaran. penilaian pembelajaran. Yang pertama, ragam tes. Ragam tes subjektif. Kemudian dibentuk tes. Tugasnya menyusun cerita berdasarkan infograf yang berjudul Makan Secukupnya dan Jangan Sisakan Makanan. Boleh seperti itu. Bagus. Berarti nanti tinggal membuat untuk penilaian. Ya, penilaiannya apa saja yang akan dinilai. Berarti itu minimal ada 2 jenis yang dinilai. 1, gambarnya infograf itu bagus apa tidak? Kan tugasnya yang Ibu minta ke anak-anak itu anak-anak membuat infografi gitu kan? Ya, Bu, betul? Ya, Bu. Tugasnya begini, Bu. Kita kasih nampak gambar infograf, tugasnya kepada anak-anak, kita suruh menyusun cerita berdasarkan infograf, Bu. Oh, menyusun cerita berdasarkan infograf. Iya. Bagus. Berarti Infograf kita sediakan. ya. Anak-anak kita suruh menyusun cerita. Bagus. Boleh, sangat bagus. Itu berarti betul sudah di tahap di jenjang kemahiran butuh tempat ruang kreatif. Untuk penilaian minimal untuk penilaian menulis itu minimal 2 yang dinilai. 1, runtutnya cerita. Jadi tidak lompat-lompat. Runtut. Urutannya. Yang kedua, ide. Idenya yang kedua, ide. Idenya bagus apa tidak? Sesuai dengan infograf apa tidak? Itu masih minim 2 itu. Bapak Ibu boleh nambah yang ketiga, tulisan tangan. Indah tidaknya, tanda bacanya. Dinilai Bapak Ibu. Ya, agar itu akan membantu anak-anak nanti. Contoh, anak-anak idenya kurang bagus. Misalnya idenya hanya mendapatkan nilai 70, tapi tulisannya rapi, indah, tanda bacanya lengkap. Nah, itu dia mendapatkan nilai misalkan dari situnya 85. Nah, kan sangat terbantu nanti. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau 2 masih kurang. Itu namanya rubrik penilaian Ibu Ita ya. Bu Ita mana? Bu Ita bisa diterima? Ya, Bu, bisa, Bu. Insyaallah bisa, Bu. Jadi dibuat rubrik rubrik penilaian.
adalah isi garis miring ide. Ide ceritanya sesuai nggak dengan infograf? Kolom ketiga yang dinilai adalah misalnya keruntutan cerita. Runtut tidak membuat ceritanya atau loncat-loncat. Yang ketiga, kolom keempat misalnya yang dinilai adalah aspek apa? Penggunaan kalimat tanda efektif baca, bisa. ya, tanda bacanya, tulisannya, keindahan tulisan itu harus dinilai, ya, agar anak-anak yang tulisannya bagus itu terbantu. Ya, Bu. Ya, oke, bagus. Siap untuk menyelesaikan? Insyaallah, Bu. Oke, semangat ya Bu Ina. Baik, kita lanjut. Kelompok kemarin apa? Kelompok sains, ayo. Yang duduknya di sebelah. Saya ingat di sebelah kanan. Ya. Tadi nanti kemana Bu? Iswati apa? Kelasnya kita kirimnya kemana? Kirimnya langsung aja ke saya. WA ya. WA ya. Oke, di WA ya. Sebentar ini anunya full, saya pindah dulu. Saya pindah. Oke Bu, terima kasih. Benar nih, WA juga benar nih. Oh, Jet. Matahari kaya, sedangkan membuat sido seniman. Masih lanjut ya, mudah-mudahan masih lanjut recordingnya. Kita kembali lagi tadi kelompok yang belum sain. Ayo sain. Siapa yang ada di sini sain? Duduknya di sebelah kanan itu. Halo. Kelompok sain siapa? Siapa ya? Saya lupa. Yang kanan. Bu Rosa. Bu Rosa, ya. Mana Bu Rosa? Bu Rosnani. Nggak ada yang masuk kayaknya. Nggak masuk. Benar Meriah. Tadi ada. Tadi ada. Terus Terus hilang hilang. kali ini kayaknya. Siapa lagi selain Bu Rosna? Pak Iwan. Pak Iwan ya? Pak Iwan juga nggak ada. Tadi hanya muncul sebentar. Pak Iwan apa ya? Siapa lagi? Bu Suraya. Bu Suraya. Halo Bu Suraya. Halo Bu Suraya. juga ada. Siapa lagi? Pak Ali. Pak Ali. Ayo Pak Ali. Mana Pak Ali? Kelompok saya kok nggak ada semua, kemana ini? Jangan-jangan lagi Nih ya Bu. sebentar, anggotanya siapa saja? Bu Rahmawati.
5 kalau tidak salah ya. Pak Ismetnya Bu, ini orang kantor. Oh, Pak Ismet orang. Ya, tidak usah dimasukkan itu Pak Ismet. Terus Bu Mulyani yang dari Dirun. Oh, Bu Mulyani yang tadi ya. Terus siapa lagi? Pak Asmala. Salah. Terus? Saya Bu, udah sama Pak Ismet. Pak Ismetnya orang kantor. Berarti kan 5. Ya, betul 5 bersama dengan Pak Ismet, berarti tinggal 4. 5 dengan Pak Ismet. Ya, berarti tinggal 4. Ya, ganti. Untuk terampil kalau tidak salah ingat kemarin Evaluasi. ada evaluasi. Saya beri evaluasi waktu itu Bu Darina meminta anak-anak untuk menceritakan kembali, begitu ya? Iya. Nah, sudah diperbaiki Bu. Oh, sudah diperbaiki. Perbaikannya berupa apa Ibu? Apa namanya, berarti siswa ini menilai bagaimana video tersebut menyampaikan nasihat, dari bahasanya, dari videonya tersampaikan dengan jelas atau tidak. Oh ya, bagus. Ya, itu boleh untuk keterampilan sudah bisa. Terus apa lagi Ibu? Kalau Ibu kemarin kan gini, meminta anak-anak menceritakan ulang. Iya. Itu adik ya? Anaknya Bu. Loh, anaknya. Masya Allah, saya punya anak. Ya Allah, masih imut sekali. Halo adik. Sama Pak Nek. Halo adik. Halo adik. Namanya siapa adik? Dr. Syairazi Bu. Ya, kembali Ibu, Bu Darina. Ya. Itu tadi kan kemarin itu membuat LKPD-nya, anak-anak meminta anak-anak menceritakan kembali kisah atau belah bertampung itu. Ya. Sesuai kemampuan bahasanya anak-anak, sesuai dengan bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri. Itu sudah diperbaiki? Sudah. Dievaluasi Bu, diganti dengan lebih menilai ke videonya. Oh, menilai ke video. Baik. Iya. Boleh juga gini Bu, anak-anak diminta membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada di video tersebut. Ibu jadi bisa memotong-motong. Videonya kan berjalan ya, itu dipotong. Iya, Bu. Katakanlah ada berapa potong, 10 potong. Kalau misalnya jumlahnya anak-anak itu kolaborasi pembagian kelompok menjadi berapa kelompok Ibu? Misalnya 4 kelompok. Oh, hanya 4 kelompok. Kalau 4 kelompok berarti Ibu bisa memotong video menjadi 8. Gambar maksudnya, bukan videonya. Di foto gambar, masing-masing kelompok diberi 2 gambar. Kelompok diminta untuk apa? Oh ya, sebentar. Satu kelompok ada 4 itu ada berapa anak per kelompoknya? Ada 4 Bu. Jadi kalau dapat gini Bu, agar begini menghindari anak-anak itu hanya menggantungkan ke temannya. Menggantungkan ke kelompok. Jadi satu kelompok kalau ada 4 anak, Ibu buat satu kelompok itu harus ada 4 gambar. Jadi nanti masing-masing anak menerima 1 gambar. Satu gambar itu anak diminta untuk membuat kalimat berdasarkan gambar itu yang diterima. Gambar yang diterima itu. Boleh misalnya Ibu bikin 2 kalimat ya Nak. Jadi itu mengarah untuk
melatih membuat teks utuh. Kalau di tahap di anak-anak terampil ini masih membuat kalimat dulu untuk mengantar apa? Mengantar siapa, Dek? Muhammad Muhammad Asyai Razi. Pinter. Iya, ganteng sekali adik ya. Berarti Ibu ternyata sudah punya anak, saya pikir masih gadis. Satu. Bisa dipahami ya Bu Darina ya? Insya Allah, Bu. Ya, baik. Selanjutnya ini masih 4 kurang 1. Kelompok siapa yang belum? Kelompok numerasi, literasi, sains, assessment. Terus yang di baratnya, di yang depan, paling depan, itu sih kelompok apa itu? Kan kemarin yang paling depan itu assessment sama apa? Literasi. Oh, literasi sudah ya berarti. Kelompok sains. Madrasah kayaknya. Madrasah. Oh, madrasah ya. Kelompok madrasah. Iya. Ayo siapa saja ini? Pak Afrizal N kalau tidak salah. Ini langsung muncul. Ya Bu, ada Pak betul. Darul dari kantor. Oh, Pak Afrizal N dari kantor. Suaranya nggak muncul, Pak. Siapa? Ulang. Lagi. Pak Afrizal. Tidak kedengaran suara. Oh, suaranya tidak kedengaran. Jaringan ya Pak Darul. Kemudian ada Bu Mulyadi. Terus siapa lagi? Bu Harni sama Bu Hayatul. Bu Hayat. Muhib kita kata liban on jak menan. Aku duduk boleh kekal aja mau. Bu Darni. Kalau aja mau aku duduk boleh aku jak. Bu Harni, Bu. Bu Harni. Ya betul. Ada. Bu Harni terus masih lagi? Bu Hayatul. Hayatul sudah berarti 4 ya. Kemarin 5 itu yang 1 dari kantor ya. Ya. Nah, Pak, Pak Afrizal nanti harus menghubungi Bu Hayatul untuk menyelesaikan semuanya, terus dikirim ke saya ya. Iya Bu, iya. Ya. Ada kesulitan apa enggak, Pak? Ada, yang kebantu itu menghapus selesai kan. Ada presentasi juga, Bu. Kalau cuma nih kepastiannya belum tahu juga sama Bu Hayatul. Oh, masih Bu Hayatul, jadi belum tahu kepastiannya. Kemarin yang dibahas apa sama dengan yang tugas diskusi itu atau berbeda lagi? Boleh diganti kok sebetulnya. Nggak dengar saya Pak Afrizal. Aja lah Bu ya, jaringannya kurang bagus. Nah, berarti diganti apa enggak?
Diganti, Bu. Kayaknya, oh nggak diganti. Iya. Oh iya, ya bagus, nggak apa-apa. Sebetulnya boleh saja diganti kalau misalnya apa itu kurang bagus, cari yang lain, boleh sangat. Oke, kayaknya ini alhamdulillah sudah sudah terpantau untuk tugasnya. Nah sekarang Bapak Ibu saya ingin tahu untuk kesiapan Bapak Ibu besok ada salah tes ya Bapak Ibu. Jadwalnya tes ya besok. Jadwal besok tes, Bu. Besok itu ada di ruang ini lagi. Jam 2. Jam 14 sampai 15 itu jadwalnya tes. Bapak Ibu, ini saya kasih bekal untuk tes di LMS ya. Itu Bapak Ibu besok itu buka ya. Kalau tidak salah kesempatan mengerjakan itu 3 kali ada salah. Betul Bapak Ibu? Siapa yang sudah membuka? Siapa yang sudah membuka? Untuk evaluasi, Bu ya? Nomor Ada yang 130. Oh, belum, Bu, belum buka. Oh, belum. Belum, Bu. Biasanya kalau yang di saya kemarin itu misalkan Ibu masih membuka di LMS itu misalkan masih membuka nomor 60 misalkan. Itu tidak bisa membuka nomor di atas. Masih dikunci, apalagi untuk yang tes. Jadi Ibu, Bapak harus membaca singkat begitu. Nah, terus besok itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerjakan tes, dilihat dulu boleh mengulang apa tidak, dicari. Ya. Biasanya ada tulisan kesempatan mengerjakan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang hanya 1 kali. Kalau di Bapak Ibu saya kurang tahu, katanya di mana ya tadi ada yang menyampaikan kesempatannya 3 kali. Jadi Bapak Ibu begini, Bapak Ibu agar nanti nilainya bagus, setiap kali bisa ya screenshot dari laptop. Tombol. Ya, bisa di screenshot. Kalau di HP saya enggak bisa enggak? Bisa di HP bisa, di screenshot juga bisa. Mengapa di screenshot? Bapak Ibu agar tahu oh yang ditanyakan ini. Terus jawaban Bapak Ibu juga boleh ditulis kalau misalnya daripada screenshot kebanyakan menyimpan memorinya nanti terlalu penuh, boleh pilihan saya A misalkan. Dicatat aja nomor 1 pilihannya A, nomor 2 pilihan saya B, nomor 3 pilihan saya B lagi. Misalkan itu dicatat. Mengapa? Nanti ketika nilainya ternyata buruk, ya, Bapak Ibu bisa mengulang. Dan mengulangnya apa? Oh, saya soal yang ini tadi kesulitan. Bapak Ibu cari jawabannya. Karena ini karena literasi ya, soalnya itu memang panjang, butuh pemahaman. Tolong di screenshot ya untuk menjawab itu. Agar nilai Bapak Ibu nanti bagus-bagus semuanya. Berikutnya pembekalan kalau boleh saya kasih saran berikutnya, Bapak Ibu boleh membuat coretan singkat. Ini biasanya yang telaten ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya ngasih resep seperti ini, tidak tahu apakah berat atau tidak. Jadi kalau untuk untuk terus apalagi yang Bapak Ibu perlu tahu? Memang gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak membaca materinya, nanti akan kesulitan. Memang sangat kesulitan.
literasi itu nanti pertanyaannya kalau tidak salah 5. Jadi literasi membaca 5 soal, literasi sosial budaya juga 5 soal. Semuanya 5 soal kali 4, kalau tidak salah ada 20. Dan waktu tolong nanti diperhatikan apakah waktunya dibatasi atau tidak. Karena ada yang waktunya dibatasi, ada yang loss, tidak ada pembatasan waktu. Kalau waktunya dibatasi, Bapak Ibu harus betul-betul siap. Kalau waktunya dibatasi, tolong tidak langsung ngerjakan. Keluar saja dulu, harus membaca lagi, belajar lagi dulu. Karena saya khawatirnya, kalau waktu dibatasi, Bapak Ibu masih nyampe di menit keberapa karena kesulitan, nah, nanti nilainya buruk. Nggak bisa diulang soalnya. Tes itu lewat mana, Bu? LMS. LMS-nya di materi nomor 130. Jadi kalau misalnya yang di atasnya belum siap, belum bisa ikut? Ya, nggak bisa ikut. Yang di atasnya harus sudah centang. Kan itu Bu, termasuk di tes literasi sosial budaya ada disuruh tulis resume, Bu. Jadi harus kita selesaikan itu dulu. Kalau yang berupa upload, insya Allah tidak. Itu nggak upload, Bu. Oh, tidak upload. Oh, enggak. Berarti harus kita selesaikan dulu. Dilihat saja, coba ketika diklik di bawahnya. Biasanya kalau upload, harus upload. Enggak, yang terpenting materinya, materi. Bukan tugas ya, yang materi. Yang materi sudah Bapak Ibu buka. Sudah dibaca. Jadi saya ingatkan betul kalau tertulis di situ jumlah waktu mengerjakan sekian menit itu jangan dikerjakan dulu kalau Bapak Ibu belum siap. Karena apa? Kesempatannya hanya satu kali dan terbatas waktunya. Saya khawatirnya nanti nilai Bapak Ibu buruk. Jadi harus diulangi dulu, dibaca-baca, lebih baik mundur dulu mengerjakannya. Itu Bu, soalnya tentang pemahaman atau soal membaca, menghitung kayak pelajaran sekolah gitu. Oh bukan, kalau pelajaran sekolah bukan pemahaman. Pemahaman ya, dan praktis, langkah-langkah praktis. Karena kan Bapak Ibu sudah di guru ya, itu kemungkinan besar sudah nyampe pada ini soalnya itu yang langsung praktis, walaupun secara teori masih ada soal, pasti selalu ada. Siap. Saya yakin Bapak Ibu siap kok. Dan Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir. Nilai itu tidak hanya dari LMS itu Bapak Ibu. Jadi kalau nilai yang LMS itu adalah nilai kognisi Bapak Ibu. Nilai pengetahuan. Nilai keberpikiran Bapak Ibu, menyangkut keberpikiran. Nanti akan masih digabung nilai dari keaktifan Bapak Ibu. Ya, itu dinilai Bapak Ibu oleh instruktur. Jadi mengapa kok saya kemarin saya video, karena saya menghafal wajah Bapak Ibu itu agak sulit, tapi kalau sudah di video ada namanya, oh yang ini Bapak ini kemarin aktif tidak, kemarin bagaimana waktu di kelas, itu masuk di penilaian afektif. Kemudian untuk psikomotornya itu menyangkut prakteknya Bapak Ibu, praktek sebagai guru. Nah kebetulan kemarin sudah kita videokan
Yang kedua, yang ini praktek membuat skenario pembelajaran. Ini praktek Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ngirim, ya minta maaf nanti saya laporannya ya saya tulis tidak mengirim tugas akumulasi nilai, nanti akan dibagi, saya nggak tahu akan mendapatkan nilai berapa, itu bukan kewenangan saya. Instruktur nggak memiliki kewenangan Bapak Ibu, jadi kita hanya melaporkan nilai dari instruktur A nilainya berapa, instruktur B nilainya berapa, nanti yang memberi nilai akhir ya sudah sistem dipisah. Bapak Ibu instruktur nggak bisa memberi nilai. Ini Bu, lagi Bu. Apa Bu Darni? Video yang tadi Bu bilang video pembelajaran, itu langsung kegiatan intinya bisa. Oh, maksudnya langsung di kegiatan inti gitu tak? Iya, iya. Gini, Bapak Ibu, untuk video, karena di sana itu menyangkut membuat video mengajar loh Bapak Ibu. Jadi tolong tidak langsung tiba-tiba kegiatan inti, tidak. Log R-nya harus muncul. Jadi Bapak Ibu salam, ya tetap ada salam. Lalu sedikit saja ya, salam. Lalu kemudian biasanya menanyakan tidak hadir, kan pasti itu tak? Terus anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Nah, itu ringkas banget kok, saya pikir itu nggak ada 1 menit selesai. Nah, berikutnya apa? Memberikan masuk di log R, L-nya literasi. Jadi disampaikan anak-anak kita belajar apa? Itu masuk. Yang boleh di skip, contohnya ini Bapak Ibu memberi tugas ke anak-anak, tugas kelompok. Tugas kelompoknya berupa apa? Berupa apa? Boleh Bapak Ibu ini membuat mengisi melengkapi, misalkan mind map. Anak-anak kita minta mengisi atau melengkapi tabel, atau misalkan anak-anak kita minta untuk menggambar misalkan. Boleh, itu ditunjukkan saja di di kamera. Langsung ditunjukin, ini tugasnya. Dan ketika Bapak Ibu nanti kerja kelompoknya aturannya begini-begini disampaikan. Lalu ketika sudah anak-anak belajar kelompok, ya tidak mungkin Bapak Ibu tunggu lama, tidak. Dianggap itu istilahnya pre-memory. Ya. Terus boleh Bapak Ibu menyampaikan di situ anak-anak mengerjakan atau sedang bekerja kelompok. Saya sebagai guru akan LKPD nomor 2 misalnya, itu sudah dipahami semuanya. Ya Bapak Ibu pura-pura saja ngomong seperti itu. Ya kayak waktu di kelas itu Bu, dibayangkan aja waktu di kelas. Durasinya Bu? Durasinya untuk waktu kemarin itu tidak ada yang membatasi sebetulnya Bapak Ibu. Tetapi kalau ini saya pribadi ya Bapak Ibu, bukan kesepakatan secara nasional, tidak. Kalau saya pribadi mungkin yang logis sekitar 10 sampai 20 menit. Karena kalau 10 menit kenyataannya waktu saya praktek dulu dikasih waktu 10 menit itu Masya Allah seser. Enggak cukup. Jadi 10 maksimal 20 menit insya Allah nanti sudah sangat cukup. Dan di awal Bapak Ibu, di awal sekali Bapak Ibu harus nyebut nama ya.
mengajar itu Bapak Ibu sampaikan, saya kelas sekian dari MI mana, terus saya mengajar literasi apa, saya mengajar ini dengan anak-anak di tingkat kemahiran apa disebutkan. Bisa menggunakan skenario pembelajaran yang di kelompok yang udah selesai itu Bu ya? Bisa. Lain juga bisa bukan? Bisa. Lain bisa. Bisa, lain bisa. Yang sudah Bapak Ibu buat juga bisa. Misalkan ini satu kelompok. Bu, kita kan satu kelompok, RPP-nya kan sudah buat itu. Boleh nggak semuanya mempraktekkan RPP itu? Boleh. Sama RPP-nya, tetapi ketika praktek mengajar, saya yakin beda. Gayanya mengajar pasti beda. Ya kan, Bu? Saya yakin pasti beda. Bu, sedikit tentang LKPD. Berarti inti dari LKPD-nya ini misalnya kemahiran siswa itu tingkat cakap. Berarti LKPD-nya ini harus mengarah siswa cakap itu ke terampil gitu. Ya enggak, ya cakap. Kalau yang kemarin, iya cakap. Kemarin, mohon maaf ya saya jelaskan, yang kemarin yang kita praktekkan diskusikan di kelas itu kan membuat 5 pertanyaan sesuai jenjang. Tetapi yang satu pertanyaan nomor 5 itu buatlah pertanyaan yang mengantarkan ke jenjang di atasnya, begitu kan itu? Ya. Itu dalam rangka saya mengetahui seberapa kreativitas Bapak Ibu itu. Seperti itu. Oh, berarti nanti di LKPD-nya itu tetap sesuai jenjang ya, Bu? Kalau yang ini karena yang Bapak Ibu hadapi kan anak-anak langsung. Anak cakap ya kemampuan cakap. Cakap saja, fokus ke cakap. Kalau yang kelasnya tingkat kemahirannya itu dasar, ya fokus dasar. Nggak mungkin anak-anak dasar LKPD-nya diminta anak-anak untuk menyimpulkan, tidak mungkin, belum bisa itu. Itulah Bu, berarti kan kayak saya tadi kelompok kami kan kena yang terampil video atu belah batu batangku. Berarti LKPD-nya itu tentang mengevaluasi lah sebatas ruang lingkup mengevaluasi gitu siswanya, menilai video tersebut. Hanya satu itu LKPD-nya. Enggak maksudnya ini Ya, untuk boleh. nanti mengevaluasi atau ini itu. Boleh. Kan boleh ditambah lagi seperti tadi yang kita sarankan. Merefleksi kan satu lagi, mengevaluasi dan merefleksi. Kalau merefleksi menggunakan bisa. Bu Darina tadi LKPD-nya jangan sampai hanya satu tugas, jangan. Tidak 3 ya. Kalau misalkan mengevaluasi kan disuruh anak-anak membuat evaluasi singkat saja. Ya. Kalau keterampilan anak-anak sudah mampu membuat kalimat. Ya Bu. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Bapak Ibu sudah belajar semua ya, sudah membuka LMS-nya ya? Sudah semuanya? Iya, memang. Aduh, saya dulu juga LKPD, kalau di saya dulu, LKPD. LMS-nya itu ada 147 kalau tidak salah. Dan tugasnya juga banyak. Jadi membuat RPP itu kita membuat 5 RPP.
jadi semua jenjang. Tetapi yang 2 jenjang itu kelompok, yang 3 jenjang membuat sendiri-sendiri. Belum lagi tugas yang lain. Ya, setiap malam itu sampai lembur-lembur. Dan sekarang Bapak Ibu melakukan hal itu. Bapak Ibu ini ya Allah, enggak terasa ya sudah jam berapa itu? Jam 4. Hampir jam 4 ya, jam 4 kurang 5. Masya Allah enggak terasa. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, masih ada yang tanyakan enggak? Enggak ya? Besok tetap kita berarti masuk jam 2, kita masuk di ruangan ini, terus tapi Bapak Ibu membuka LMS untuk mengajar. Tapi saya isinya seperti kalau ujian itu mengawasi. Baik Bapak Ibu, kayaknya sudah ini ya, sudah capek ya. Saya minta maaf mengganggu, menambahi pekerjaan Bapak Ibu. Kita tutup ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu besok lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arina. Ya, sama-sama Ibu. Ada Pak Iswati. Semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Ya, nanti malam rambut keriting. Bu Mulyani, biru. Bu biru. Bu Mulyani biru. Hilang. mungkin ya. Pak rumah ya. Dari naik rumah ya. Yes. Oh, di nama bawa mai kuliah tahu. Ilong hang biwai mi ilong. Lu duganya. Bu Pak apa dia Iswadi bola. cinta sekolah. Sampai rumah. Ilong menyolong wa kalau lu dugah akminya mengkam ke bol. Kaji hang. Bere Pak Ketua. Oke, izin live ya. Pan. Apa nu? Rumah Pak. Oh rumah ni. Wait kalau tengok. Anak aku duduk dalam wait ke rumah tu. Lu buka LMS. Baru cik. Nak tengok guru-guru LMS ya lah. Pada persen kah? Lu tak. Plus ah. Kalau kata kurumplo kurang kah? Tapi na soal dua boh yang